Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan tentang piutang ya. Yang kemarin belum saya jelaskan tentang cara menghitung umur piutang lebih tepatnya. Ini contoh soal aja untuk nge-review kembali yang kemarin. Penyatutan piutang. Piutang PT Romi adalah 200 juta, sedangkan cadangan kerugian piutang adalah 25 juta. Jadi dalam laporan posisi keuangan, piutang tersebut adalah piutang besinya itu piutang dikurangi cadangan kerugian piutang. Jadi 200 juta dikurangi 25 juta. Jadi piutang bersihnya adalah 175 juta. Oke, contoh soal ya. Pada akhir tahun 2020, akuntan PT Romeo melaporkan saldo sebagai berikut. Piutang usaha 190 juta, penjualan 4 miliar 500 juta, penjualan kreditnya 2,5 miliar. Nah, kalau misalnya soalnya cadangannya diambilkan 10% dari total piutangnya, berarti ya 190 juta dikali 10%, ini ya yang saya full. Nah, kemudian jika soalnya adalah cadangan kerugiannya adalah 1% dari total penjualan atau 1% dari total penjualan kredit. Penjualan kreditnya 2,5 miliar, berarti 2,5 miliar kali 1%, sehingga 25 juta untuk cadangannya. Kalau misalnya 10% dari 4,5 miliar, ya udah 4,5 miliar kali 10%, itu cadangan kerugian piutangnya. Kemudian jumlahnya beban kerugian piutang 25 juta pada cadangan kerugian piutang 25 juta. Soal berikutnya, ada datanya ini ya, jadi ini untuk awalnya nggak ada ya, datanya cuman ini aja, tanggal transaksi, nama pelanggan, dan jumlah. Nah, kemudian soalnya adalah PT Romeo menyimpulkan bahwa semakin lama umur piutang, semakin besar kemungkinan tidak tertagih. 1% untuk umur piutang 1 sampai dengan 15 hari, 3% untuk umur 16 sampai dengan 30 hari, 5% untuk umur 31 sampai dengan 45 hari, 10% untuk umur 46 sampai dengan 60 hari, 20% untuk umur yang lebih dari 61 hari. Nah, kemudian kita hitung satu-satu. Toko A itu transaksinya tanggal 9 bulan 10. 42 juta. Cara ngitungnya gimana? Ini kan tanggal 9 bulan 10 berarti Oktober ya. Untuk bulan Oktober kan 31 hari. Jadi 31 kurang 9, 22 hari. Karena ini umurnya ini, pembuatan laporannya ini dihitung per 31 Desember 2020. Jadi Oktober 31 hari kan kurangi 9, 22 hari. November ada 30 hari, Desember ada 31 hari. Jadi 22 tambah 30 tambah 31 totalnya ada 83 hari. Kemudian tanggal 25 bulan 10 2020 toko B 19 juta. Bulan 10 Oktober 31 hari dikurangi 25, 6 hari. November 30, kemudian November 30 hari, Desember 30 hari, 31 hari, totalnya 6 tambah 30 tambah 31, totalnya 67 hari. Kemudian toko C transaksinya tanggal 11 bulan 11. November 30 hari kan, untuk bulan November dikurangi 11 karena tanggal 11 transaksinya ketemunya 19 hari. Desember 31 hari, totalnya 50 hari. Karena ini ngitungnya per 31 Desember ya. Kemudian toko D, transaksinya tanggal 27 bulan 11, 30 kurangi 27, 3 hari, Desember ada 31 hari, total 34. Kemudian tanggal 4 bulan 12 2020 toko E 29 juta, karena bulan Desember transaksinya sehingga langsung 31 dikurangi 4. Desember kan tanggalnya sampai tanggal 31 ya. 31 kurangi 4, 27 hari. Kemudian toko F tanggal 18 bulan 12. Untuk bulan Desember, karena transaksinya bulan Desember, 31 dikurangi 18, ketemunya 13. Tanggal 22 bulan 12 2020 toko G.
Desember kan, transaksinya Desember. Desember kan ada 31 hari dikurangi 22, tanggal transaksinya ketemunya 9 hari. Kita masukin satu-satu ya di sini ya. Oke, toko A. Kita lihat toko A. Toko A masuk berapa hari? Toko A masuk 83 hari. Oke, karena di soal ditentukannya tanggalnya 1 sampai dengan 15 hari, 16 sampai dengan 30 hari, 31 sampai dengan 40 hari, 46 sampai dengan 60 hari, dan lebih dari 61 hari. Di soal kan udah disebutkan tadi ya, yang ini ya, yang di soal ini kan udah disebutkan ya. Nah, kemudian kita lihat toko A. Toko A masuk dalam berapa hari? Toko A 83 hari. Kita lihat 83 hari berarti masuk di kolom yang lebih dari 61 hari. Toko B, kita lihat toko B. Toko B totalnya 67, berarti masuk lebih dari 61 hari. Kemudian toko C. Kita lihat toko C, 50 hari. Kita masukkan 50 hari masuk yang mana? 50 hari masuk yang kolom ini, 46 sampai 60 hari. Kemudian kita lihat toko D. Toko D 34 hari. 34 hari masuk yang mana? Masuk yang ini, di kolom ini 34 hari. Kemudian toko E 27 hari. Toko E 27 hari masuk yang mana? Masuk yang ini. Kemudian toko F 25 juta. Toko F 25 juta masuk yang mana? 13 hari. Toko F berarti masuk yang ini ya, karena 13 hari. Kemudian toko G masuk mana? 9 hari. Toko G masuk 9 hari, masuk sini. Nah, kemudian di total ya, tiap kolom. 25 tambah 22, 47 untuk kolom yang pertama, 1 sampai dengan 15 hari. Kolom kedua 16 sampai 30 hari, 29 juta. 31 sampai dengan 45 hari, 21 juta. 46 sampai 60 hari, totalnya 32 juta. Yang lebih dari 61 hari, 42 juta tambah 19 juta, 61 juta. Kemudian di soal udah ditentukan presentasenya. Kalian lihat di sini. Untuk yang tidak tertagih 1% untuk umur 1 sampai dengan 15 hari, 3% untuk umur 16 sampai dengan 30 hari. Nah, tinggal dimasukin di sini. 1% untuk umur 1 sampai dengan 15 hari, 3% untuk umur 16 sampai 30 hari, kemudian 5% untuk umur 31 sampai 45 hari, 46 sampai 60 hari masuk 10%, lebih dari 61 hari masuk dalam 20%. Tinggal ngaliin aja 47 juta kali 1%, 470. 29 juta kali 3%, 870. 21 juta kali 5%, 1.050. 32 juta kali 10%, 3.200. 61 juta kali 20%, 12.200. Di total 470 tambah 870 tambah 1.050 tambah 3.200 ditambah 12.200, totalnya 17.790 juta. Jadi cadangan piutang kalau dilihat dari umur piutangnya ketemunya 17.790 juta. Kayak gitu, bisa ya, paham ya?